Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmatnya, kudrat dan iradatnya pada maghrib hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan menjalankan salat maghrib berjamaah. Kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah salat maghrib kita hari ini dan juga pada hari-hari yang lainnya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjunan alam, Habib Allah wa Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in sampai kepada umatnya yang senantiasa taat dan patuh kepada yang dibawanya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada maghrib hari ini beserta dengan seluruh keluarga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kemarin kita membahas tentang syarat-syarat syahadat, baik syahadat Allah maupun syahadat Muhammad Rasulullah, maka sekarang pembahasannya adalah kepada perkara yang membatalkan syahadat yaitu hal-hal yang membatalkan keislaman seseorang. Karena dua kalimat syahadat itu adalah yang membuat seseorang masuk ke dalam Islam. Mengucapkan kedua kalimat syahadat adalah pengakuan terhadap kandungannya dan harus konsisten untuk mengamalkan konsekuensinya berupa segala macam syiar-syiar Islam. Yang membatalkan Islam itu banyak sekali. Para ahli fikih dalam kitab-kitab fikih telah menulis bab khusus yang diberi judul bab riddah. Riddah itu artinya kemurtadan. Dan yang terpenting adalah ada 10 hal. Yang pertama yang membatalkan syahadat seseorang adalah syirik di dalam beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 72 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Syirik dalam beribadah artinya dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala.
Dia meyakini sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala dan dia beribadah dengan ritual-ritual. Semua perkara selain beribadah kepada Allah termasuk syirik. Termasuk di dalamnya menyembelih karena selain Allah. Misalkan menyembelih sesuatu untuk kuburan yang dikeramatkan, untuk sesaji, atau untuk tumbal dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang bisa membatalkan syahadat seseorang adalah menjadikan antara dia dan Allah ada perantara, yaitu ia berdoa kepada mereka, berdoa kepada orang-orang, bukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta syafaat kepada mereka dan bertawakal kepada mereka. Orang seperti ini disebut kafir secara ijma. Bagaimana dengan orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung di dalam salatnya, setelah selesai salatnya, di dalam doa-doa langsungnya? Maka bagi orang-orang yang beriman, yang benar-benar imannya, doa itu langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perantara siapapun. Tidak ada perantara di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam doa. Doa itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa meminta syafaat kepada siapapun, tanpa meminta pertolongan kepada siapapun. Yang ketiga, orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang yang musyrik dan orang yang masih ragu terhadap kekufuran mereka, bahkan membenarkan mazhab mereka. Jika kita melihat ada orang yang berbuat syirik dan benar-benar berbuat syirik, tetapi kita ragu untuk mengkafirkan mereka, maka perkara ini bisa membatalkan syahadat kita. Maka jika kita melihat kemusyrikan di sekitar kita, kewajiban seorang yang beriman adalah langsung menegurnya dan mengajaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang meyakini bahwa ada petunjuk yang lebih sempurna dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ada hukum yang lain yang lebih baik daripada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang-orang yang mengutamakan hukum para tagut di atas hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengutamakan hukum atau perundang-undangan manusia di atas hukum Islam, maka perkara ini bisa membuat seseorang batal syahadatnya. Yang kelima, siapa yang membenci sesuatu dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia pun batal syahadatnya. Yang keenam, siapa yang menghina sesuatu dari agama Rasul atau pahala maupun siksanya, maka hal ini juga membatalkan syahadatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sudah beriman. Yang ketujuh yang bisa membatalkan syahadat kita adalah sihir. Di antaranya syarab ataupun atap. Barangkali ini maksud adalah amalan yang bisa membuat suami benci kepada istri atau membuat wanita cinta kepadanya. Sihir-sihir yang banyak dilakukan oleh manusia yang berkaitan dengan pengasihan, dengan pelarisan, ataupun perkara-perkara yang sejenisnya. Maka siapapun yang melakukan semua itu, ia membatalkan syahadatnya. Bahkan jika ia meridhoi perbuatan tersebut, ia membiarkan perbuatan tersebut tanpa melarangnya,
bahkan mengajaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia juga tergolong orang yang bisa batal syahadatnya. Dalilnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Yang kedelapan, mendukung kaum musyrikin dan menolong mereka dalam memusuhi umat Islam. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Yang kesembilan, siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia ada yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, seperti halnya Nabi Khidir alaihissalam boleh keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam, maka ia batal syahadatnya. Yang kesepuluh, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mempelajarinya dan tidak pula mengamalkannya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman zukkira biayati rabbih tsumma a'rada anha. Inna minal mujrimina muntakimun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberi pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Tidak ada beda dalam hal yang mengatakan syahadat ini antara orang-orang yang bercanda dan orang yang serius ataupun sungguh-sungguh, maupun orang yang takut, kecuali orang yang dipaksa. Dan semuanya adalah bahaya yang paling besar serta yang paling sering terjadi. Maka setiap muslim wajib berhati-hati dan mengkhawatirkan dirinya serta memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah dan siksanya yang sangat pedih. Hadirin jamaah salat maghrib yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 10 pembatal syahadat. Barangkali kita pernah ada di dalamnya, terutama orang-orang yang tidak mau mempelajari agama Allah dan tidak mau mengamalkan agama Allah, tidak mau mengamalkan sebagian syariat Allah. Dia hanya mengambil syariat Allah yang menguntungkan saja bagi dirinya, tetapi mengabaikan yang lainnya. Padahal sesungguhnya syariat Allah, agama Islam ini haruslah diamalkan secara menyeluruh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Kita tidak bisa mengambil sebagian daripada syariat Islam ini. Kita diwajibkan untuk mengamalkan syariat Islam ini secara menyeluruh, sekemampuan kita. Batasannya adalah bagaimana kemampuan kita masing-masing. Tetapi yang jelas kita dilarang untuk menolak, untuk mengindahkan, tidak mengindahkan syariat-syariat Allah yang lainnya. Jika ada perkara yang kita tidak tahu, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi jika suatu perkara dalam syariat Islam yang benar kita tahu, apa dalilnya, apa hukumnya, lantas kita mengabaikannya, maka perkara itu bisa membuat batal syahadat kita. Maka dari itu berhati-hatilah, belajar terus-menerus untuk mengenal Islam lebih jauh, mengenal Islam lebih luas, sehingga pengetahuan keislaman kita betul-betul menyeluruh. Lantas amalkan sekemampuan kita, bertahap sebatas kemampuan kita. Kalau misalkan kita belum mampu memakan seluruhnya, setidaknya pengetahuan yang sudah kita dapatkan dari ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita,
Setidaknya pengetahuan itu kelak kita mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sekali lagi, perkara-perkara yang membatalkan syahadat ini harus kita waspadai. Jangan sampai kita tidak tahu suatu perkara kita amalkan, ternyata perkara itu adalah perkara yang membatalkan syahadat kita. Maka dari itu belajar, sekali lagi belajar dan belajar terus menerus, supaya kita berhati-hati, kita terjaga, kita waspada dari melakukan perkara-perkara yang bisa membatalkan syahadat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menuntun kita, menunjukkan jalan yang benar bagi kita, dan kita istiqomah di jalan tersebut mulai dari dunia sampai akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan pula Allah memberikan kita kekuatan lahir dan batin, iman yang kuat, serta ketakwaan yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, terus menerus ikhlas dan istiqomah, sehingga harapan kita kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan iman dan membawa Islam, dan insya Allah mudah-mudahan membawa selamat kita sampai ke akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya sebagai manusia, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita sekalian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.